teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan sesuai banyak permintaan dari para subscriber setia, maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Tangsan dalam donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Shaolan. Tapi kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Xian Renshui berhasil membuka pintu menuju ujian Dewa Malaikat tahap ke-9 berkat pengorbanan dari kakeknya yaitu Xian Douliu. Meskipun dia terus mencoba memberontak karena tidak ingin kehilangan sosok dari sang kakek, namun pada akhirnya takdir Xian Renshui sebagai penerus dari sang Dewa Malaikat haruslah tetap dipenuhi. Sementara itu, Tangsan yang sadar bahwa dirinya masih belum cukup kuat memutuskan untuk segera berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut demi melanjutkan ujian dewanya. Sebelum berangkat, ia sempat mendapatkan pelatihan dari ayahnya untuk mempelajari teknik rahasia Sekte Hao Tian, yaitu kultivasi teknik Sumeru. Selain itu, Tangsan juga ingin singgah di hutan pertarungan bintang terlebih dahulu untuk melengkapi cincin roh palu Hao Tian, dan setelah itu ia akan berangkat bersama teman-temannya yang sudah menunggu di pelabuhan. Terlebih lagi dengan bergabungnya Sekte Hao Tian ke dalam skuad pasukan Kekaisaran Tiando membuat Tangsan bisa bernafas lega karena ia tidak perlu khawatir lagi semisal pihak Bibidong menyerang camp saat dirinya belum kembali. Akan tetapi, hadirnya Sekte Hao Tian juga menimbulkan masalah internal di dalam pasukan. Hal ini akibat kebencian di masa lalu saat Sekte Hao Tian memutuskan untuk menutup diri hingga menelantarkan keempat sekte atribut tunggal. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua-nya secara langsung karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu secara langsung di aplikasi WeTV ya. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah mendapatkan kabar bahwa para anggota Sekte Hao Tian dan Sekte Tang Aula Pengobatan sedang bersinggungan, Tangsan segera bergegas untuk menghentikan kedua belah pihak. Sementara itu kita diperlihatkan pembicaraan dari kedua pihak ini yang sudah semakin memanas. Ketua Aula Pengobatan Sekte Tang, Yang Wudi, menodongkan tombaknya ke arah Tang Hao sambil menjelaskan betapa menderitanya sektenya dulu saat Sekte Hao Tian memilih untuk mengabaikannya. Titan yang menyaksikannya ingin menghentikan Yang Wudi karena menurutnya Sekte Hao Tian tidaklah seburuk yang ia pikirkan karena mereka juga menjadi korban dari insiden di masa lalu. Akan tetapi sayangnya Yang Wudi tidak mau mendengarkan. Dengan tegas ia mengatakan kepada Tang Hao bahwa meskipun hari ini Sekte Hao Tian dan Aula Pengobatannya berada di dalam satu pasukan, namun hal itu bukan berarti dendam di masa lalu antara mereka akan berakhir begitu saja. Bersamaan dengan statementnya, terdengar sorakan pendukung dari pihak Yang Wudi yang setuju dengan hal itu karena tidak mungkin mereka bisa melupakan penderitaan yang telah menimpa mereka. Dengan nada rendah dan penuh penyesalan, Tang Xiao mengakui kesalahannya di hadapan Yang Wudi serta ia berjanji bahwa pihaknya pasti akan berusaha untuk menebus seluruh kesalahannya tersebut. Namun apanya yang mau ditebus? Yang Wudi mengungkapkan bahwa dulu karena kesalahan dari Sekte Hao Tian, saudara kembarnya harus meninggal sehingga kini ia mempertanyakan bagaimana cara Tang Xiao bisa menebusnya. Diceritakan dulu saat Balai Roh Pelindung menyerang pihaknya, Sekte Hao Tian lebih memilih untuk bersembunyi yang membuat Yang Wudi kewalahan hingga adik kembarnya yang bernama Yang Wushuang tertangkap oleh Bibidong, kemudian dipaksa untuk memberitahukan tutorial membuat racun 7 warna. Kala itu Yang Wushuang lebih memilih untuk melakukan bunuh diri daripada tunduk kepada musuh. Meskipun sayangnya melalui jasa dari adik kembarnya tersebut, Bibidong tetap bisa menggali informasi yang diinginkan. Orang yang telah meninggal tidak mungkin bisa dihidupkan kembali, lantas bagaimana Sekte Hao Tian bisa menebus kesalahannya tersebut? Sampai akhirnya kemudian Yang Wudi yang sudah tidak kuasa lagi menahan amarahnya, menghunuskan tombaknya berniat ingin membungkam Tang Xiao. Namun sebelum tombaknya mengenai Tang Xiao, secara mengejutkan tiba-tiba Tangsan muncul di tengah-tengah mereka untuk menahan serangan Yang Wudi dengan tubuhnya. Sebagai bakti seorang anak, Tangsan kemudian mengatakan bahwa ia bersedia untuk menanggung seluruh kesalahan yang disebabkan oleh keluarganya kalau hal itu memang bisa disebut sebagai kesalahan. Dan jika Yang Wudi tetap ingin membenci, maka Tangsan bersedia untuk menerima semua kebencian tersebut. Setelah mendengar perkataan Tangsan, seketika amarah Yang Wudi pun langsung mereda. Ia kemudian menjatuhkan senjatanya sambil menyampaikan permintaan maafnya karena ia sama sekali tidak bermaksud demikian. Ketua Aula Sekte Kelincahan, Bai He, lalu masuk untuk mengatakan bahwa ia sangat memahami semua kesedihan yang telah dialami oleh Yang Wudi, termasuk kematian dari saudara kembarnya. Namun ia rasa tidak bijak jika melibatkan perasaan pribadi ke dalam situasi perang, karena menurutnya musuh yang sebenarnya adalah pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung. Ditambah lagi selama ini mereka telah sama-sama melewati masa-masa sulit, sehingga sekaranglah waktunya untuk bersama-sama menebus semua itu dengan menyatukan kekuatan dalam melawan musuh. Yang Wudi pun sebenarnya juga mengerti mengenai masalah tersebut, yaitu pihak dari Kekaisaran Roh Pelindunglah yang memang sudah keterlaluan. Namun tetap saja yang membuatnya begitu kecewa adalah sikap dari Sekte Hao Tian yang justru lari dari permasalahan dan tidak seharusnya mengabaikan keempat sekte atribut tunggal yang berada di dalam bahaya.
Sehingga berkaca dari kejadian di masa lalu, sekarang bagaimana bisa ia kembali mempercayai Sekte Hao Tian yang sudah pernah mengkhianati kepercayaannya? Menanggapi hal itu, Tang Xiao pun mulai angkat bicara. Ia paham betul bahwa ketika seseorang telah kehilangan kepercayaan, maka pasti akan sangat sulit agar bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, untuk saat ini yang bisa Sekte Hao Tian lakukan hanyalah menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya dan berjanji bahwa di masa depan pihaknya pasti akan membuktikan tekad perubahan melalui tindakan mereka. Dengan tegas, Tang San dapat menjamin perkataan dari pamannya tersebut. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya dulu Sekte Hao Tian sama sekali tidak bermaksud ingin meninggalkan keempat sekte atribut tunggal. Lalu diceritakan dulu sebelum memutuskan untuk mengasingkan diri, Sekte Hao Tian sudah mengutus sebuah tim agar pergi menuju kediaman empat sekte atribut tunggal demi untuk membicarakan mengenai solusi dari permasalahan ini. Namun sayangnya tim tersebut tidak pernah sampai tujuan karena di dalam perjalanan mereka mendapatkan serangan dari pihak Balero Pelindung yang menewaskan seluruh anggota tim termasuk putra tunggal dari tetua ketujuh Sekte Hao Tian. Seusai mendengar cerita tersebut, diperlihatkan ekspresi dari keempat tetua Sekte Tang yang nampak begitu terkejut. Tang Xiao kemudian menambahkan bahwa akibat dari kematian putranya, tetua ketujuh meratapi kesedihannya selama bertahun-tahun hingga Tang San membawa keluarganya untuk kembali bergabung ke dalam Sekte Hao Tian. Tang San pun kemudian melanjutkan penjelasannya. Menurutnya akibat keserakahan dari Kekaisaran Roh Pelindung, kita semua telah kehilangan rumah, keluarga, serta orang-orang terkasih. Maka dari itu ia harap Sekte Hao Tian dan Sekte Tang bersedia untuk melepaskan kebencian di masa lalu agar bisa bersatu dalam menghadapi musuh yang berada di depan mata, karena hanya dengan begitu maka kita semua dapat menjaga perdamaian di seluruh dataran Daoluo. Nampaknya ucapan Tang San telah cukup menyentuh perasaan Yang Wudi. Ia pun lantas berjanji bahwa kebencian terhadap Sekte Tang hanya akan menjadi bagian dari sejarah tanpa melibatkan urusan di masa mendatang. Hal ini pun disambut baik oleh Tang Xiao. Ia mengatakan selama Sekte Tang mau menerimanya, maka kelak Sekte Hao Tian pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu. Dengan ini dendam dan kebencian di antara Sekte Tang dan Sekte Hao Tian pun telah terselesaikan, sehingga Tang San bisa segera pergi sesuai rencananya dengan tenang. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Tang San berpamitan dengan teman-temannya karena sesuai rencana sebelum berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut terlebih dahulu ia akan melengkapi cincin roh Palu Hao Tian di hutan pertarungan bintang. Tidak lupa juga Oscar membekalinya dengan sejumlah barang dan makanan dari teknik roh pelindungnya yang mungkin nanti bisa membantu Tang San di dalam perjalanannya. Dari atas bukit, Tang San memandang tajam ke arah kamp pasukan Kekaisaran Tiando. Di dataran yang dihancurkan oleh peperangan, banyak orang tidak bersalah yang menjadi korban. Akibat keserakahan, kehidupan dibenturkan satu sama lain dan menghancurkan keindahan yang mereka coba pertahankan. Masih terdapat begitu banyak musuh kuat di gerbang Jialing, sehingga hanya dengan segera menjadi dewa, Tang San dapat melindungi semua hal yang berharga. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Xiao yang nampak mencemaskan kepergian Tang San. Untung saja ada Ning Rongrong yang menyemangatinya agar percaya kepada Tang San karena ia yakin bahwa Tang San pasti akan baik-baik saja. Selain itu, setelah Tang San berhasil menambahkan semua cincin roh ke dalam Palu Hao Tian, maka pasti akan menjadi jauh lebih kuat dan setelah itu mereka semua akan bersama-sama untuk berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut. Ucapan Ning Rongrong cukup membuat Xiao menjadi lebih tenang. Ia kemudian mengatakan bahwa sebelum berlayar, ia harus berlatih lebih keras lagi supaya bisa meningkatkan kekuatan. Jalan untuk bisa menjadi dewa sama sekali tidak akan mudah dan akan menemui banyak rintangan, sehingga ia pasti akan ada di samping Tang San untuk menemaninya, tentunya juga bersama dengan 7 monster Akademi Strike yang lain. Di tempat lain, memperlihatkan Flander yang mengungkapkan kebanggaannya terhadap para muridnya. Sambil menggenggam erat benda peninggalan almarhum guru Xingming, Flander mengatakan bahwa sebagai seorang guru, sekarang sudah tidak banyak yang bisa ia lakukan selain mendoakan mereka agar selalu diberi kemudahan dan keselamatan. Bicara soal guru Xingming, beliau telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan beberapa murid Akademi Strike dari kejaran Master Dauluo Hantu. Sehingga atas jasanya yang begitu besar, guru Liu Erlong ingin memberikan pemakaman yang layak kepada almarhum nanti ketika perang benar-benar sudah berakhir. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan Xian Rensui yang telah berhasil membuka pintu menuju ujian Dewa Malaikat tahap terakhir. Meski demikian, ia terlihat kurang senang karena masih tidak bisa terima dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kakeknya demi membuka tahap ujian ini. Namun sang kakek sama sekali tidak ragu dengan pengorbanannya. Ia hanya berpesan kepada cucunya tersebut bahwa tidak peduli seberapa berat penderitaan yang akan ia alami, Xian Rensui harus berhasil menjadi Dewa Malaikat. Karena ini merupakan tugas yang sudah lama diberikan oleh suku malaikat untuknya. Terakhir, Xian Daoliu menyampaikan permintaan maafnya kepada Xian Rensui karena ia terus saja memberinya tanggung jawab, terlebih lagi ia juga kini tidak akan bisa menemaninya lagi. Sesaat setelahnya, terdengar suara dari sisi gelap Xian Rensui yang menjelaskan bahwa inilah gerbang penerus Dewa Malaikat yang telah dibuka dengan nyawa kakeknya.
Dan jika sampai Xian Renshui menyerah sampai di sini, maka pengorbanan dari kakeknya akan menjadi sia-sia. Namun dengan kesal, Xian Renshui memerintahkan agar sisi gelapnya menutup mulut karena menurutnya dialah penyebab dari kematian kakeknya. Akan tetapi bukannya menenangkan, sisi gelapnya justru memprovokasinya bahwa dirinya merupakan perwujudan dari keinginan Xian Renshui yang sebenarnya. Walaupun berulang kali Xian Renshui telah menolak menjadi dewa karena kasih sayangnya kepada sang kakek jauh lebih besar daripada sekedar keinginannya untuk menjadi penerus dewa malaikat. Namun jika sudah seperti ini, sisi gelap menyarankan agar Xian Renshui segera memasuki pintu ujian terakhirnya atau pengorbanan yang telah dilakukan oleh Xian Douliu akan menjadi sia-sia, mengingat hal ini juga merupakan harapan terbesar dari kakeknya tersebut. Dengan memutuskan semua perasaan dan keinginan baru bisa menjadi dewa malaikat yang sesungguhnya. Ia kemudian melesat untuk melewati pintu ujian ke-9-nya hingga tiba di sebuah dimensi kosong yang nampak begitu gelap tanpa ada apapun. Xian Renshui mulai mempertanyakan sekiranya apa yang akan ia hadapi di ujian kali ini. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dewa malaikat, terdapat 3 rintangan sulit yang ada di dalam hatinya. Namun sampai detik ini ia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari perkataan tersebut. Selang beberapa saat, bulu sayap malaikat peninggalan Xian Douliu di genggaman Xian Renshui memancarkan cahaya keemasan yang kemudian mengisi dimensi kosong tersebut. Meskipun Xian Renshui masih berpikir bahwa bagaimana bisa ia melangkah maju sambil memikul kematian dari kakeknya. Namun karena sudah sampai sejauh ini, demi untuk memenuhi harapan dari kakeknya, maka ia bertekad tidak akan pernah menyerah. Tidak lama kemudian terdengar suara dari sang dewa malaikat yang memujinya dengan mengatakan bahwa ternyata Xian Renshui jauh lebih tegar dari dugaannya. Tidak heran jika Xian Douliu begitu percaya dengan cucunya tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa pemuja besar Xian Douliu sudah melaksanakan tugasnya selama bertahun-tahun sehingga ini adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk penerus dewa malaikat. Bersamaan dengan penjelasan itu, Xian Renshui diperlihatkan berbagai ingatan yang dimiliki oleh Xian Douliu selama hidupnya. Dulu ketika Xian Douliu bermain bersama Xian Renshui kecil hingga membimbingnya untuk menjadi penerus sang dewa malaikat. Kemudian diperlihatkan lagi ingatannya yang lebih jauh mundur ke belakang, tepatnya ketika Xian Douliu muda datang ke Pulau Dewa Laut bersama rivalnya yaitu Tang Chen dan bertemu dengan Bo Saisi sang pemuja besar Dewa Laut. Keduanya pun sontak terpesona dengan raut pesona kecantikan Bo Saisi sampai memutuskan untuk bersaing secara sehat agar salah satu dari mereka bisa berhasil memikat hati dari pemuja besar Dewa Laut tersebut. Kala itu Tang Hao berlatih dengan sangat keras demi untuk mendapatkan simpati dari Bo Saisi. Dan singkat cerita, Xian Douliu akhirnya sadar bahwa ia telah kalah dari Tang Xiao karena ternyata Bo Saisi lebih terobsesi dengan pendiri sekte Haotian tersebut ketimbang dirinya. Dalam scene sparring pertarungan mereka diperlihatkan bahwa Xian Douliu mengakui kehebatan Tang Chen sebagai satu-satunya rival abadi yang mampu menyainginya. Meski sampai detik ini mereka tetap tidak bisa menentukan siapakah pemenangnya, namun Xian Douliu mempunyai keyakinan bahwa suatu saat ia pasti bisa mengalahkannya walaupun ia tidak bisa melakukannya semasa hidup, tetapi kelak di masa depan akan ada keturunannya yang akan mampu melakukan hal itu untuknya. Sementara itu, setelah melihat persaingan antara kakeknya melawan Tang Chen, sang pendiri sekte Haotian, membuat Xian Renshui berpikir bahwa suku malaikat dan sekte Haotian memang sudah berselisih sejak awal. Menurutnya ini sudah pasti merupakan sebuah takdir di mana ia dan Tang San memang harus bertarung demi untuk menuntaskan perselisihan di masa lalu. Kemudian scene melanjutkan Xian Renshui yang masih menyaksikan ingatan milik kakeknya ketika masih berada di Pulau Dewa Laut. Pada hari itu cuaca hujan lebat yang diikuti oleh suara gemuruh awan dengan kilatannya. Di tengah derasnya hujan, Tang Chen berjalan meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Bo Saisi. Sayembara yang juga melibatkan Xian Douliu, yaitu barang siapa yang sanggup menembus kekuatan roh ke level 100 dan berhasil menjadi dewa maka akan dinikahi oleh Bo Saisi. Namun seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa sebenarnya Bo Saisi sudah mengatur sayembara ini agar Tang Chen lah yang dapat memenangkannya. Hal ini karena ia sudah tahu kalau Xian Douliu adalah seorang pemuja besar dari dewa malaikat yang hanya akan stuck di level 99 dan selamanya tidak akan pernah bisa menjadi penerus dewa. Akan tetapi sayangnya Tang Chen tidak dapat memahami maksud hati dari Bo Saisi dan justru menganggap serius sayembara tersebut. Bo Saisi yang menyadari kesalahannya segera berlari mengejar Tang Chen untuk mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat karena pemuda itu sudah jauh meninggalkan Pulau Dewa Laut demi untuk segera mencari kekuatan sang dewa. Berbeda dengan Tang Chen yang sangat polos, Xian Douliu bisa dengan mudah menyadari niat Bo Saisi yang hanya menginginkan pendiri sekte Haotian tersebut hingga menggunakan sayembara konyol ini sebagai alasan agar dapat menolaknya. Selain itu, Bo Saisi juga menjelaskan bahwa Tang Chen tidak pernah tahu mengenai takdir yang harus ditanggung oleh seorang pemuja besar seperti mereka berdua. Takdir yang dimaksud di sini adalah pengorbanan yang kelak harus dilakukan oleh seorang pemuja besar demi untuk penerus dewa selanjutnya.
Mengenai takdir tersebut, Bosaisi mengungkapkan rasa irinya kepada Xian Douliu terhadap Tang Chen yang bisa hidup dengan bebas dalam memilih jalan yang diinginkan tanpa terikat oleh tanggung jawab apapun. Menanggapi hal itu, Xian Douliu menyarankan agar Bosaisi sebaiknya memilih untuk pergi bersama Tang Chen dan mengubah takdirnya. Bukannya tidak ingin, namun Xian Douliu sendiri juga harusnya bisa memahami mengenai makna dari seorang pemuja besar. Mereka para pemuja besar berada di tempat yang paling dekat dengan sang dewa dan menerima segala perlindungannya sehingga sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan suatu balasan. Xian Douliu pun kemudian menghela nafas panjang, pertanda bahwa ia juga sepakat dengan hal tersebut. Untuk selamanya hal terpenting di dalam hatinya hanyalah sang dewa malaikat, jadi tidak mungkin ia bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab tersebut. Dan hal menarik yang baru terungkap, ternyata Bosaisi telah merahasiakan ujian Dewa Laut dari Tang Chen karena ia tidak mau Tang Chen terikat dengan takdir yang melibatkan pengorbanannya. Dengan bakat yang begitu luar biasa, tentu saja skenario jika Tang Chen mengikuti ujian Dewa Laut, maka besar kemungkinan akan mendapatkan ujian ke-9 Dewa Laut sehingga kelak Bosaisi harus mengorbankan hidupnya demi untuk membuka jalan Tang Chen dalam menyelesaikan ujian Dewa Lautnya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, pasti akan menjadi takdir kejam yang penuh dengan penderitaan karena Tang Chen harus menanggung kematian dari orang yang dicintainya. Walaupun selamanya Bosaisi dan Xian Douliu tidak pernah melalui jalan menjadi penerus dewa, namun mereka paham betapa kesepian dan begitu sulitnya jalan tersebut. Xian Douliu pun mengiyakan apa yang telah disampaikan oleh Bosaisi. Namun jika suatu hari penerus yang ia pilih juga mengambil jalan menjadi dewa, ia berharap agar hal ini tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan, melainkan sebuah tekad yang harus dijalani sambil membawa tanggung jawab yang tidak bisa ia lepas. Di sisi lain, Xian Renshui yang terlihat menangis haru saat menyaksikan memori milik kakeknya tersebut. Ia kemudian bangkit dan meminta kakeknya agar tidak perlu mencemaskannya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan membawa harapannya dan menjalani ini semua dengan tegar. Ia akan menjadi yang terkuat mengalahkan Tang Chen meskipun kesempatan bertemu tidak akan datang, namun keturunannya juga akan tunduk di bawah pedang malaikatnya. Sementara Xian Renshui akan melaksanakan ujian dewa tahap terakhir demi mewujudkan harapan dari kakeknya, di sisi lain Tang San kini telah sampai di area hutan pertarungan bintang. Mengingat salah satu syarat dalam ujian Dewa Laut tahap ke-8 adalah melatih kedua roh pelindung sampai mencapai tingkat 9 cincin roh dan mengumpulkan seluruh tulang roh untuk membunuh Raja Paus Iblis Dalam. Hingga sejauh ini, roh pelindung Palu Hao Tian baru mempunyai 3 cincin roh dan asalkan perjalanan kali ini bisa meningkatkan jumlahnya sampai 8 cincin, maka untuk cincin roh ke-9 bisa didapatkan setelah membunuh monster laut tersebut. Terlebih lagi, cincin dan tulang roh dari monster yang mendekati tingkat kultivasi jutaan tahun pasti akan mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan demikian, ia pasti juga akan lebih yakin dalam menghadapi Bibi Dong dan seluruh pemuja di Kekaisaran Roh Pelindung. Namun sekarang yang paling penting adalah segera mengumpulkan 5 cincin roh untuk mengisi roh pelindung Palu Hao Tian. Akan lebih baik jika mendapatkannya dari monster roh yang bertipe kekuatan karena dapat membantu proses latihan kultivasi Palu Sumeru berikutnya. Setelah memasuki wilayah hutan lebih dalam, Tang San mulai dapat merasakan gejolak aura kegelapan yang sangat kuat, disertai dengan para monster roh tingkat rendah yang berlarian menjauh dari pusat ledakan aura. Diikuti oleh rasa penasarannya, Tang San tetap berjalan maju mendekat walaupun tahu bahwa nampaknya aura ini sangatlah membahayakan. Dan benar saja, tidak jauh dari lokasinya ia melihat jasad seekor monster dengan tubuh yang sudah melebur setengah akibat tak kuasa menahan aura kegelapan yang terus menyebar dengan begitu kuat. Tidak ingin ambil resiko, Tang San pun juga menggunakan auranya untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di depan sana karena terlalu berbahaya jika ingin mendekatinya secara langsung. Tidak lama kemudian terjadilah benturan dua aura antara Tang San melawan makhluk misterius tersebut hingga Tang San menyadari bahwa makhluk ini ternyata mampu menggunakan semacam kekuatan medan yang bersifat sangat gelap. Beruntung Tang San mempunyai aura dewa dari Trisula Dewa Laut yang bersifat air dan cahaya sehingga dapat digunakan untuk melawan medan kegelapan yang sangat kuat sekalipun. Bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan fenomena yang sangat langka, mengingat padahal di dunia para monster roh sangat jarang di antara mereka yang mampu menggunakan kekuatan medan kecuali sedikit monster roh tingkat tinggi dengan kultivasi yang telah mencapai ratusan tahun baru bisa mengembangkan medannya sendiri. Sedangkan monster kali ini jelas-jelas hanya mempunyai tingkat kultivasi tidak lebih dari 70.000 tahun, namun bagaimana bisa ia menggunakan kekuatan medan sekuat ini? Sehingga Tang San menilai bahwa kekuatannya seharusnya tidak kalah jika dibandingkan dengan Erming sang kera Titan raksasa ataupun Daming sang banteng sanca ungu.
Setelah semakin mendekat, kini akhirnya terungkap bahwa monster ini merupakan jenis monster langka yang bernama Harimau Dewa Iblis Kegelapan. Scene kemudian beralih memperlihatkan Shenren Sui yang masih melanjutkan ujian dewa tahap terakhirnya. Setelah menyerap sebagian kecil dari kekuatan Dewa Malaikat, sempat muncul beberapa penglihatan di dalam kepalanya. Selain itu, tidak disangka bahkan sekarang ia juga mampu menggunakan sebagian kekuatan pikiran Dewa Malaikat untuk menyaksikan kejadian yang berada sangat jauh dari lokasinya. Terlihat rombongan Bibido yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ibu kota Kekaisaran Roh Pelindung karena sudah dianggap gagal dalam upayanya melindungi gerbang Jialing. Di samping itu, ia pun juga terluka sangat parah akibat pertarungannya melawan Tang San, sehingga mau tidak mau ia harus mematuhi perintah dari pemuja kedua, Master Douluo Buaya Emas. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kekacauan di gerbang Jialing pasca pertempuran melawan pasukan Kekaisaran Tiandou. Dua pemuja, yaitu pemuja ke-7 dan pemuja ke-6 mengalami luka parah setelah dihajar habis-habisan oleh Tang San, juga akibat kedatangan bala bantuan dari Sekte Hao Tian yang tidak terduga, sehingga untuk saat ini yang bisa dilakukan hanyalah mempertahankan gerbang Jialing. Pandangan Shenren Sui kemudian berpindah ke kamp pasukan Kekaisaran Tiandou. Di sana Mang Hojun meminta agar para guru tidak perlu mencemaskan apapun karena kini Tang San sudah dalam perjalanan untuk menjadi dewa. Bersamaan dengan itu, para monster Akademi Strike yang lain juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan berlatih keras agar dapat membantu pasukan nanti saat kembali dari Pulau Dewa Laut. Mengetahui hal itu, Shenren Sui pun menjadi semakin tertantang karena mereka berdua sama-sama telah mengambil jalan menjadi dewa. Maka dari itu menarik rasanya untuk menyaksikan siapakah di antara mereka yang akan mampu bertahan hingga akhir. Diperlihatkan situasi di tengah hutan pertarungan bintang yang nampak begitu menyeramkan, di mana awan gelap pekat menyelimuti langit yang ditemani oleh beberapa kilatan petir menyambar-nyambar. Tang San pun hanya bisa terpaku saat menyaksikan betapa dahsyatnya aura medan kegelapan yang dipancarkan oleh sang monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan. Ia kemudian melawan medan kegelapan tersebut dengan kekuatan dari cahaya Dewa Laut, namun tidak disangka ternyata kekuatan iblis mampu melemahkan cahaya Dewa Lautnya. Hal ini pun kemudian mengingatkannya dengan apa yang dulu pernah dijelaskan oleh Master Xiao mengenai legenda dari monster roh jenis harimau. Dijelaskan bahwa ketika harimau putih dirasuki oleh Dewa Iblis, maka akan menumbuhkan dua sayap yang mewakili kegelapan dan memiliki ekor beracun seperti kalajengking. Sedangkan atribut cahayanya akan berubah menjadi atribut iblis, di mana atribut jenis ini tidak akan mampu diterima oleh tubuh manusia karena di dunia ini tidak pernah ada Master Roh yang mempunyai roh pelindung tipe Harimau Dewa Iblis Kegelapan. Master Xiao lalu juga menjelaskan bahwa monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan sangatlah langka, bahkan dianggap telah punah karena metode kultivasinya yang sangat sulit jika dibandingkan dengan monster roh sejenisnya. Hanya dengan menelan monster roh lain dan monster roh manusia baru bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itulah, demi untuk melindungi diri sendiri, para monster roh lain akan berusaha membunuhnya sebelum monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan tumbuh dewasa dan menjadi sangat kuat. Namun meskipun ada yang sampai tumbuh dewasa, banyak monster roh yang lebih memilih untuk menghindar dari monster yang satu ini alih-alih melawannya. Dengan diberkati kemampuan yang luar biasa, monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan bahkan berani dan selalu menantang monster lain yang mempunyai level lebih tinggi. Ketika berada di tingkat puluhan ribu tahun, mereka mungkin mampu mengalahkan monster lain yang berada di tingkat ratusan ribu tahun. Sayangnya, informasi mengenai Harimau Dewa Iblis Kegelapan hanya sedikit, sehingga sampai saat ini tidak ada yang benar-benar tahu mengenai detail dari kemampuan dan teknik-tekniknya. Namun yang pasti, makhluk ini telah menempati urutan tertinggi di dalam dunia para monster roh, dan ketika Harimau Dewa Iblis Kegelapan berhasil melakukan kultivasi hingga tingkat tertinggi, maka akan sangat mungkin menjelma menjadi Dewa Iblis. Setelah scene flashback memperlihatkan amukan dari sang monster Harimau Dewa Iblis Kegelapan dengan menyebarkan aura kegelapan ke seluruh area hutan. Aura sekuat ini bahkan juga dapat mempengaruhi dua tulang roh ratusan ribu tahun milik Tang San, di mana keduanya seakan memancarkan gelombang emosi yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Sehingga ada kemungkinan bahwa Daming dan Erming dulu juga pernah bertemu dengan Harimau Dewa Iblis Kegelapan ini, juga mungkin pernah bertarung melawannya. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan seperti ini, bahkan menurut Tang San jika Daming dan Erming bekerja sama pun juga belum tentu bisa mengalahkannya. Diperlihatkan Harimau Dewa Iblis Kegelapan mulai kembali bergerak dan kali ini ia ingin mengendalikan gerakan Tang San dengan kekuatan iblisnya. Untung saja masih sempat Tang San merilis medan rumput Kaisar Biru Peraknya sebagai bentuk pertahanan diri. Namun ternyata selain sangat kuat, monster ini juga mempunyai kecerdasan di mana ia berusaha untuk mencari titik lemah dari pertahanan yang dibuat oleh Tang San. Tidak heran ia bisa hidup begitu lama dan sanggup berkultivasi hingga sampai sejauh ini.
Setelah benturan dari dua medan tersebut, Tang San mencoba menangkapnya menggunakan teknik ikatan rumput biru peraknya, namun dengan sangat cepat harimau Dewa Iblis Kegelapan mampu mengelak menggunakan atributnya yang berelemen angin, di mana bahkan kekuatan pikiran milik Tang San pun juga tidak sanggup mengunci keberadaannya. Begitu lihai dalam mengendalikan aliran angin di udara dan dengan cepat mampu mengubah arah serangan. Tenang dan tegas ditambah dengan kekuatan amarah yang tiba-tiba muncul membuat Tang San berpikir bahwa tidak disangka ternyata harimau Dewa Iblis Kegelapan jauh lebih sulit untuk ditaklukkan. Selain itu, rentetan serangan yang baru saja dilancarkan ke arah Tang San hanya untuk menguji kekuatannya saja karena monster ini sama sekali belum mengeluarkan teknik yang benar-benar kuat. Scene kemudian beralih memperlihatkan rombongan Bibi Dong yang masih dalam perjalanan pulang menuju kota Roh Pelindung. Di sepanjang jalan aparat wajah sedih Hulena dan Siwe ketika menyaksikan banyak pasukan di pihaknya yang terluka parah pasca kekalahannya melawan pasukan Kekaisaran Tiado pada beberapa waktu yang lalu. Tidak cuma para pasukan, bahkan Bibi Dong pun juga masih belum pulih dari lukanya saat bertarung melawan Tang San. Beberapa kali ia terlihat muntah darah karena serangan Trisula Dewa Laut yang sempat menembus jantungnya memberikan luka yang sangat fatal. Tidak lama setelah itu, semua dikagetkan dengan kemunculan cahaya keemasan yang menyilaukan dari atas langit dan ternyata cahaya itu berasal dari lambang Dewa Malaikat. Sontak semuanya pun menjadi sangat gembira karena berpikir bahwa sang dewa masih menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Bibi Dong sudah menghilang dari atas kereta karena memang kedatangan dari Dewa Malaikat adalah untuk menjemputnya. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Xian Rensui yang ingin segera melanjutkan ujian Dewa Malaikat tahap ke-9 setelah ia menyaksikan seluruh ingatan masa lalu dari kakeknya. Namun perjalanannya tiba-tiba terhenti ketika melihat salah satu panel ingatan milik kakeknya muncul wajah ibunya, yaitu Bibi Dong yang seakan sedang menyesali sesuatu di hadapannya. Dan ternyata ini adalah ingatan Xian Douliu ketika ia mengintip perbuatan Bibi Dong saat membunuh dan menyerap kekuatan putranya yaitu Xian Sunji. Namun kala itu Xian Douliu lebih memilih untuk menahan emosinya lalu pergi begitu saja layaknya tidak terjadi apa-apa. Hal ini mungkin ia lakukan demi untuk tetap menjaga nama baik dari Balai Roh Pelindung di dataran Dauluo, mengingat jika saat itu dunia tahu bahwa ada pembunuhan di dalam istana, pasti akan banyak menimbulkan permasalahan, termasuk perang saudara yang bisa mengakibatkan runtuhnya Balai Roh Pelindung itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Xian Sunji adalah pemimpin yang sangat tamak dan serakah, memperkosa muridnya sendiri dan menciptakan perselisihan dengan Sekte Hao Tian. Namun ia kalah dan terluka parah saat pertarungannya melawan Tang Hao sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bibi Dong untuk menuntaskan dendam dan kebenciannya. Sejarah mencatat bahwa Tang Hao lah yang sudah membunuh Xian Sunji. Akan tetapi sebenarnya Bibi Dong lah yang sudah membunuhnya saat putra dari Xian Douliu tersebut sedang lemah-lemahnya. Kini akhirnya Xian Rensui pun juga sudah tahu fakta yang sebenarnya telah terjadi, bahwa penyebab kematian ayahnya bukan karena Tang Hao, melainkan disebabkan oleh ibunya sendiri. Sementara itu, ternyata Bibi Dong yang dibawa oleh cahaya Dewa Malaikat tiba di dalam dimensi yang sama dengan Xian Rensui. Ia masih tidak menyadari di manakah ia berada, bahkan di tempat ini luka-luka di tubuhnya pun juga dapat pulih dengan begitu cepat. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul Xian Rensui yang langsung meminta penjelasan dari ibunya tersebut mengenai bagaimana ayahnya bisa meninggal. Tanpa berniat ingin menyangkal, Bibi Dong justru menunjukkan senyum di wajahnya kemudian mengakui kalau dirinya lah yang memang sudah membunuh mendiang suaminya. Dan tidak hanya itu, ia juga menantang Xian Rensui untuk bertarung melawannya jika sekarang putrinya tersebut ingin membalas dendam. Setelah mendengar hal itu, sontak Xian Rensui pun menjadi sangat sedih sekaligus marah karena ia tidak menyangka bahwa selama ini Bibi Dong lah yang telah membunuh ayahnya. Dan dengan penuh rasa kebencian, ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak sudi memanggilnya sebagai seorang ibu. Namun nampaknya Bibi Dong tidak ingin menjelaskan mengenai alasan dibalik kekejamannya membunuh Xian Sunji. Ia justru terus membakar amarah Xian Rensui dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan urusan cinta. Selain itu, dengan kemampuan Xian Rensui yang sekarang jelas tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Akan tetapi setelah melewati ke-8 ujian Dewa Malaikat, tentu saja kemampuan Xian Rensui telah banyak meningkat. Tidak hanya mencapai gelar Feng Hou Douluo, bahkan kini ia juga sudah dipersenjatai oleh pedang keadilan Dewa Malaikat. Oleh karena itulah Xian Rensui merasa sangat percaya diri jika ia tidak akan kalah saat bertarung melawan Kaisar Roh Pelindung tersebut. Selain itu, Xian Rensui juga bisa balik membuat Bibi Dong menjadi jengkel saat ia membahas mengenai kekuasaan Bibi Dong di gerbang Jialing yang sudah diambil alih oleh para pemuja. Dan akhirnya sekarang Bibi Dong pun sadar bahwa ini semua ternyata adalah rencana yang dijalankan oleh Xian Douliu untuk memanfaatkannya.
Rencananya yaitu membiarkan Bibidong berusaha keras dalam membangun kekaisaran roh pelindung serta menaklukkan seluruh dataran Douluo. Kemudian hasil dari jerih payahnya tersebut akan diambil alih begitu saja oleh keenam pemuja dan nantinya akan diserahkan kepada Xian Renshui sebagai penguasa kekaisaran roh pelindung yang sesungguhnya. Itulah mengapa Xian Douluo sangat mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Bibidong dalam perang kali ini dengan harapan agar cucunya tersebut tidak perlu bersusah payah lagi karena hanya perlu merebutnya dari tangan Bibidong. Dan menurut Xian Renshui, kini sudah terlambat bagi Bibidong untuk menyadarinya. Ia mengklaim bahwa di dunia ini hanya dirinya lah yang pantas menduduki tahta kaisar roh pelindung, sementara Bibidong hanya akan selangkah demi selangkah kehilangan semuanya dan tenggelam di dalam lautan penderitaan. Namun setelah mendengar semua itu, Bibidong justru tersenyum dan meledek semua yang dikatakan oleh Xian Renshui. Saat ini kekaisaran Tiandu telah diperkuat oleh pasukan dari sekte Hao Tian. Mustahil bisa mengalahkan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan dari keenam pemuja. Juga meskipun kekuatan Xian Renshui telah banyak meningkat, akan tetapi tanpa bantuannya, Bibidong yakin bahwa Tangshan tetap tidak akan bisa dikalahkan. Dan untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan dari Xian Renshui, Bibidong pun bersedia untuk bertarung melawannya. Jika kekuatannya saja tidak mampu Xian Renshui lampaui, lantas bagaimana bisa mengalahkan Tangshan yang telah menjadi manusia setengah dewa? Pertarungan pun dimulai dengan diperlihatkan dua benturan hebat antara medan malaikat melawan medan kematian. Xian Renshui terus menyerang, namun dengan santainya Bibidong dapat mengelak serangan demi serangan serta memberikan pukulan balik yang membuat pewaris dewa malaikat tersebut kewalahan dan jelas memperlihatkan bahwa pertarungan ini sangatlah tidak seimbang. Kalah dengan pertarungan jarak dekat, Xian Renshui langsung merilis teknik roh ke-8-nya, Kebangkitan Cahaya Dewa. Bibidong pun juga merilis teknik roh ke-8 Kaisar Laba-Laba Kematian, Cloning Kaisar Laba-Laba untuk mengelak dari serangan putrinya tersebut. Diperlihatkan dua Bibidong yang menyerang secara bersamaan dan sanggup mendesak Xian Renshui, membuatnya sama sekali tidak bisa berkutik. Bibidong pun lalu mengejeknya dengan mengatakan bahwa kemampuan Xian Renshui yang cuma seperti ini jelas masih berada jauh di bawahnya. Kalau mengimbangi kekuatannya saja tidak mampu, takutnya nanti saat bertarung melawan Tangshan, Xian Renshui hanya akan menjadi dewa geprek. Dalam pertarungan ini, Bibidong pun juga tidak menunjukkan belas kasihannya sedikit pun. Melihat putrinya yang sudah kewalahan, ia justru merilis teknik roh ke-8 Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, Penentu Kehidupan dan Kematian. Kemudian menyiksanya dengan ilusi racun laba-laba tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Akan tetapi meski dengan perbedaan kekuatan yang mencolok, tidak lantas mematahkan semangat juang dari Xian Renshui. Ia pun mulai merilis wujud roh pelindungnya untuk siap kembali melanjutkan pertempuran melawan ibunya tersebut. Di sisi lain, tepatnya di hutan pertarungan bintang, di bawah terangnya purnama, Tangshan masih berusaha keras untuk menaklukkan binatang roh legendaris demi menyempurnakan cincin roh Palu Hao Tian. Hingga sejauh ini keduanya sama-sama masih belum menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya dan hanya saling mencoba memahami kelemahan satu sama lain. Tangshan pun juga dapat merasakan bahwa monster ini sedang menyembunyikan kekuatannya. Padahal biasanya monster di level kultivasi ini hanya akan menyerang mangsanya secara membabi buta, namun harimau dewa iblis kegelapan mampu mencari titik lemah dari lawannya serta kemudian menyusun sebuah siasat untuk kembali melancarkan serangan. Benar-benar monster yang sangat cerdas. Maka dari itulah dalam pertarungan ini Tangshan sangat berhati-hati, di mana ia tidak ingin sembarangan menyerang sambil berusaha memikirkan cara untuk memaksa monster ini agar menunjukkan teknik terkuatnya. Dan demi untuk sedikit memancingnya, ia merilis teknik roh ketiga Ikatan Jaring Laba-Laba. Namun dengan kemampuan atribut elemen angin dan korosi atribut iblis dapat memotong serta mengoyak teknik jaring laba-laba dengan begitu mudah, yang padahal telah diperkuat dengan medan kaisar biru perak. Bahkan tidak cuma itu, tanpa disangka ternyata monster ini juga mempunyai atribut elemen petir. Atribut jenis ini mampu membuatnya bergerak dengan begitu cepat hingga tidak ada satupun serangan Tangshan yang mampu menjangkaunya.
Beberapa teknik dari cincin dan tulang roh ratusan ribu tahun ditambah dengan hantaman dari palu Hao Tian sama sekali belum sanggup untuk menembus pertahanan dari monster ini yang mengkombinasikan antara atribut iblis, angin, dan juga petir. Meskipun dengan pertahanan musuh yang begitu terlihat sempurna, namun bukan Tangsan namanya jika tidak bisa menemukan celah. Ia lalu merilis teknik pertama dari ke-13 teknik senjata Tirusula Dewa Laut, pusaran angin kebebasan. Bahkan teknik sekelas dewa pun tidak sanggup untuk langsung mengunci pergerakannya. Monster ini terus saja memperkuat pertahanannya dengan memperluas medan iblis yang begitu kuat hingga memaksa Tangsan untuk merilis teknik dewa keduanya, yakni kehampaan ribuan tahun. Diperlihatkan teknik ini yang mulai bisa menekan mobilitas dari monster harimau dewa iblis ke-8. Sehingga dengan ini Tangsan pun merasa sudah lebih unggul karena menurutnya dibandingkan monster ini tingkat kultivasinya masih jauh lebih tinggi. Terlebih lagi setelah ia menggunakan teknik sekelas dewa. Demi untuk mengakhiri pertempuran, Tangsan sudah bersiap untuk merilis teknik tulang roh ratusan ribu tahun di tangan kanannya, cakar perlambat banteng Sanca Ungu. Namun sayangnya keangkuhan Tangsan tidak bertahan lama, tanpa disangka ternyata monster ini masih sanggup melancarkan serangan balik dan bahkan sanggup menghancurkan teknik tulang roh ratusan ribu tahun. Setelah gagal dengan rencananya, kini Tangsan justru terjebak ke dalam teknik medan iblis yang menyeretnya masuk ke dalam dimensi ke-8. Juga memisahkannya dengan senjata Tirusula Dewa Laut, sehingga dalam pertarungan ini Tangsan tidak akan bisa lagi mendapatkan dukungan dari kekuatan dewanya. Tangsan kemudian mengungkapkan penyesalannya karena awalnya sudah meremehkan kemampuan dari monster ini. Selain itu, ia juga merasa kagum terhadap kecerdasan harimau dewa iblis ke-8 yang bisa menjebaknya secara terus-menerus. Dengan terlebih dahulu menunggunya sampai ia mengeluarkan dua teknik yang menghabiskan banyak kekuatan roh dan saat timingnya tepat segera menelannya ke dalam medan yang menjadi area kekuasaannya. 竟然也被卷入了自己的力量。 Setelah bentrokan singkat melawan monster yang bisa masuk ke dalam medannya sendiri, diperdengarkan suara yang menyambut kedatangan Tangsan ke dalam arena pertarungan hidup dan mati, di mana pertarungan yang akan berlangsung di tempat ini hanya akan berhenti jika salah satu dari mereka telah dinyatakan mati, dan pihak yang menang baru bisa meninggalkan dimensi ini. Suara tersebut pun mulai berhitung mundur. Pertanda akan segera dimulainya pertarungan antara Tangsan melawan monster harimau dewa iblis ke-8 di dalam dimensi medan ke-8. Namun sesaat sebelum pertarungan dimulai, Tangsan merasa ada sesuatu hal yang aneh sedang terjadi terhadap tubuhnya. Kepalanya terasa begitu pusing, disertai dengan kekuatan roh dan kekuatan pikirannya yang semakin melemah tiap detiknya. Benar-benar kekuatan medan yang sangat aneh. Padahal di saat yang bersamaan, monster harimau dewa iblis ke-8 sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. Sedangkan Tangsan masih kebingungan dalam memahami situasi. Ditambah lagi bagaimana bisa seluruh cincin roh dari palu Hao Tian menghilang, dan bersama dengan itu tiba-tiba saja tubuhnya menyusut untuk kembali ke kondisi usia 12 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan efek dari teknik medan dimensi harimau dewa iblis ke-8 yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Pertarungan pun dimulai. Monster tersebut mengawali serangan dengan melempar bola-bola beratribut petir yang kemudian coba Tangsan blokade dengan teknik roh keempat penjara rumput biru perak. Namun sayangnya beberapa serangan masih sanggup menembusnya dan cukup memberikan luka dalam. Pertarungan ini nampaknya akan semakin sulit. Apalagi sekarang ia harus bertarung menggunakan tubuh dengan kemampuannya di usia 12 tahun sehingga tentu ia masih belum terbiasa. Berbeda dengan kekuatan Tangsan yang semakin melemah di dalam dimensi ini, kekuatan monster harimau dewa iblis ke-8 nampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Jelas Tangsan tidak akan bisa mengalahkannya dengan beradu teknik sehingga ia harus segera mencari cara lain untuk setidaknya bisa mengulur waktu dan menemukan kelemahan dari medan lawannya. Namun meski sudah melemah, untung saja ia masih mempunyai berbagai senjata rahasia sekte Tang yang bisa ia manfaatkan, karena memang Tangsan sudah mendapatkan kemampuan ini semenjak masih sangat muda. Di saat telah terdesak, monster harimau dewa iblis ke-8 memasukkan kekuatan gelapnya lagi ke dalam arena pertarungannya. Efeknya membuat waktu di dalam dimensi akan kembali mundur sehingga usia Tangsan juga akan semakin menyusut.
Demi untuk mencegah agar hal itu tidak sampai terjadi, Tang San pun mencoba untuk merusak kekuatan dari cahaya kegelapan monster tersebut menggunakan teknik tatapan laser mata iblis ungu. Namun sayangnya ia gagal menghentikannya. Tiba-tiba saja cincin roh ketiga rumput biru perak menghilang dan ia pun kembali menyusut ke tubuh berusia 6 tahun. Akan tetapi ternyata usaha Tang San barusan tidak sepenuhnya gagal karena meskipun serangan dari laser mata iblis ungunya tidak berhasil mematahkan teknik manipulasi ruang dan waktu, namun sepertinya secara tidak sengaja telah menghancurkan cahaya hitam yang melindungi monster tersebut dari efek di dalam medan. Akibatnya monster Dewa Iblis Kegelapan pun juga merasakan efek berupa penyusutan usia dari kultivasi puluhan ribu tahun turun drastis menjadi ratusan tahun saja. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan keduanya yang sama-sama telah melemah. Namun walaupun sudah mengecil, kekuatan dari monster ini tetaplah sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, kali ini Tang San sama sekali tidak bisa mengandalkan kekuatan dari kedua roh pelindungnya, sehingga benar-benar hanya bisa menggunakan kemampuan bertaruh senjata rahasia yang diperolehnya ketika masih hidup di dalam sekte Tangnya. Saking sulitnya, Tang San sampai mengakui bahwa monster ini merupakan monster roh tercerdas yang pernah ia temui. Tidak cuma mempunyai teknik yang kuat, bahkan kemampuan analisis saat bertarung pun juga sangatlah tepat. Namun karena sifat monster ini yang terlalu angkuh, sampai-sampai tidak pernah memperhitungkan kalau akan ada lawan yang sanggup menghancurkan cahaya hitam pelindungnya dari efek dimensi dan justru menjadikan teknik medannya sendiri sebagai bumerang. Terlebih lagi pasti monster ini juga tidak akan pernah menyangka kalau akan ada manusia kecil yang bisa mengalahkannya. Karena Tang San kecil memang lain dari yang lain, di mana saat usia 6 tahun saja ia sudah pernah menjadi murid terbaik di sekte Tang. Setelah monster harimau Dewa Iblis Kegelapan berhasil dikalahkan, sontak medan dimensi yang mengurung mereka pun juga sudah lenyap sehingga Tang San kini bisa bernafas lega di dunia nyata dan tinggal menikmati hasil dari pertarungannya. Tanpa banyak membuang waktu lagi, ia pun bergegas mengeluarkan palu Hao Tian agar bisa segera memulai proses penyerapan cincin roh keempat dari roh pelindung palu Hao Tian-nya tersebut. Di dalam proses itu, ia juga sempat mendapatkan serangan balik dari sisa kebencian di dalam jiwa sang monster yang sempat mengejutkannya. Setelah proses penyerapan cincin roh berjalan dengan lancar, tanpa Tang San sadari, anehnya jasad dari si monster tiba-tiba berubah menjadi bola kecil yang terlempar jauh yang kemudian dibawa oleh seekor harimau kecil untuk masuk ke dalam portal dimensi kegelapan. Terentah apa maksud dari scene ini karena tidak ada sedikit pun narasi yang menjelaskannya. Bisa saja ini menjadi pertanda bahwa kelak di masa depan monster harimau Dewa Iblis Kegelapan akan kembali bangkit untuk menuntut balas kepada Tang San. Sementara itu, diperlihatkan Tang San yang masih melanjutkan proses penyerapan cincin rohnya. Dan sesaat setelah proses tersebut benar-benar telah selesai, Tang San dapat merasakan kalau kekuatan rohnya kini telah meningkat hingga mencapai level 94. Selain itu, kekuatan pikirannya pun juga mengalami peningkatan yang cukup besar serta adanya perubahan pada roh pelindung palu Hao Tian-nya. Meskipun sayangnya tidak muncul tulang roh dari jasad monster tersebut karena memang probabilitas dari adanya tulang roh monster puluhan ribu tahun sangatlah langka. Berbeda dengan monster dengan kultivasi ratusan ribu tahun yang pasti mempunyai tulang roh. Wait a minute. Oh sebentar, apa jangan-jangan bola yang dibawa oleh si harimau kecil sebelumnya merupakan tulang roh dari monster harimau Dewa Iblis Kegelapan yang sengaja bersembunyi dari Tang San? Entahlah, karena tidak ada penjelasan apapun di dalam scene-nya sehingga kita cuma bisa berteori. Di saat sedang berpikir untuk mencari mangsa berikutnya, tiba-tiba muncul seekor monster roh jenis laba-laba berwajah manusia yang mengintai Tang San dan kemudian langsung menyerangnya dari arah belakang. Namun dengan kekuatan Tang San saat ini, monster laba-laba berwajah manusia hanya akan untuk mengantarkan nyawanya sendiri. Kebetulan Tang San juga penasaran ingin mencoba teknik roh yang baru saja ia dapatkan dari monster harimau Dewa Iblis Kegelapan bisa sekuat apa. Dan inilah teknik roh keempat dari roh pelindung palu Hao Tian, amarah petir harimau kegelapan. Benar-benar teknik yang sangat luar biasa. Terlihat begitu dilepaskan, serangannya dengan mudah dapat menembus pertahanan jaring laba-laba dan tak terhentikan untuk terus mengincar targetnya. Monster laba-laba berwajah manusia pun langsung tewas seketika. Tang San kemudian mendekat untuk menyerap kekuatan jiwa dari monster tersebut karena memang kekuatan jiwa dari jenis monster laba-laba adalah makanan bagi tulang roh terlekat milik Tang San agar dapat terus berevolusi dan bertambah kuat. Tang San dapat merasakan bahwa monster laba-laba ini sudah mencapai kultivasi selama lebih dari 50.000 tahun yang juga bisa ia manfaatkan menjadi cincin roh kelima dari palu Hao Tian. Namun di saat ia sedang menyerap kekuatan jiwa, tiba-tiba ia dapat merasakan tulang roh terlekatnya yang bergejolak. Pertanda bahwa tulang roh yang berada di punggungnya tersebut mulai kembali berevolusi.
memperlihatkan terjadi sebuah perubahan besar terhadap tulang roh laba-laba. Bahkan Tang San sampai mempertanyakan apakah ini masih bisa disebut sebagai tulang roh 8 kaki. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, ia juga dapat merasakan bahwa tulang roh di punggungnya telah berhasil memasuki tingkat dewa terlebih dahulu. Setelah mencoba beberapa teknik dari tulang roh yang telah berevolusi menjadi teknik tingkat dewa, Tang San kembali melanjutkan proses kultivasinya untuk mengisi cincin roh kelima dari palu Hao Tian menggunakan monster laba-laba berwajah manusia tersebut. Singkatnya, proses penyerapan telah selesai dan terlihat kalau kini palu Hao Tian telah mempunyai 5 cincin roh. Namun sebelum melanjutkan perburuan untuk mendapatkan cincin roh ke-6, Tang San mengingat kembali pesan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Xiao Wu yang memintanya agar menyempatkan waktu untuk mengunjungi danau di pusat hutan pertarungan bintang untuk memberikan penghormatan kepada Daming dan Erming. Meskipun pengorbanan mereka saat itu adalah pilihan mereka sendiri, namun ia yakin bahwa jauh di lubuk hati, Xiao Wu masih tidak rela jika Daming dan Erming telah tiada. Di tempat lain, terlihat Xian Ren Sui yang masih melanjutkan ujian Dewa Malaikat tahap terakhir, di mana kali ini ia harus berhadapan melawan Bibi Dong untuk menuntut balas setelah tahu bahwa ibunya tersebutlah yang telah membunuh ayahnya. Namun meskipun kekuatannya sudah banyak meningkat, Xian Ren Sui nampaknya masih belum mampu untuk mengalahkan Bibi Dong. Ia benar-benar sudah terbojok hingga terjebak ke dalam dimensi medan laba-laba kematian. Akan tetapi jelas ia tidak akan menyerah begitu saja, terlebih lagi untuk bisa sampai di titik ini, kakek kesayangannya sudah rela mengorbankan diri. Nampak kerja kerasnya yang tidak sia-sia. Setelah cukup dekat dengan lawannya, ia bergegas untuk merilis teknik pedang malaikat mulia agar dapat segera menjatuhkan pemimpin kekaisaran roh pelindung tersebut. Di luar dugaan, ternyata serangannya yang begitu kuat sampai mampu menghancurkan pertahanan Bibi Dong dan mengalahkannya dalam sekali serang. Namun tentu saja Bibi Dong tidak akan mati semudah itu. Walaupun serangan pedang malaikat yang dilancarkan oleh Xian Ren Sui berhasil mematahkan teknik medan laba-laba kematian, terdengar suara Bibi Dong yang mengecam putrinya tersebut dengan mengatakan bahwa semua yang diinginkan oleh Xian Ren Sui tidak akan bisa didapatkan dengan mudah. Perlu diingat bahwa ujian tahap terakhir Dewa Malaikat Xian Ren Sui adalah mengalahkan halangan yang ada di dalam hatinya, di mana halangan pertama adalah merelakan pengorbanan dari kakeknya, halangan kedua adalah kebenciannya terhadap Bibi Dong, dan kali ini sebagai halangan ketiga ternyata adalah Tang San. Ia kemudian menyaksikan kekalahannya melawan Tang San dulu saat ia menyamar menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiando. Kala itu dalam sekejap Tang San telah berhasil menghancurkan seluruh rencananya dalam menaklukkan Kekaisaran Tiando, padahal rencana tersebut sudah ia bangun selama lebih dari 20 tahun. Diceritakan bahwa ini bermula dari rencana Xian Douliu yang memberinya misi rahasia untuk masuk ke dalam istana Kekaisaran Tiando dengan menyamar sebagai Pangeran Xinghe dan bekerja sama dengan mata-mata balai roh pelindung demi untuk merebut tahta. Ia ditugaskan untuk membunuh Pangeran Xinghe yang asli, kemudian menggunakan identitasnya untuk mengkelabui semua orang di Kekaisaran. Dengan memanfaatkan teknik perubahan wujud dari kemampuan tulang roh, penyamaran Xian Ren Sui sebagai Pangeran Xinghe sangatlah sempurna. Selain itu, ia juga membunuh beberapa pangeran yang berpotensi dinobatkan sebagai putra mahkota agar dirinya lah yang mendapatkan posisi tersebut. Hanya menyisakan Pangeran Suebeng, Xian Ren Sui memutuskan untuk tetap membiarkannya hidup demi untuk menghindari kecurigaan atas rencana liciknya. Secara diam-diam ia kemudian meracuni kaisar dan membuatnya seolah-olah merupakan sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sejauh ini rencananya benar-benar berjalan dengan lancar. Sudah lebih dari 20 tahun ia berada di dalam penyamaran dengan satu tujuan, yaitu ingin menyaksikan kehancuran dari Kekaisaran Tiando, sehingga tidak akan ada lagi penghalang bagi Kekaisaran Roh Pelindung untuk menguasai seluruh dataran Douluo. Sampai akhirnya Tang San muncul dan dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh rencananya tersebut. Hal ini pun membuat Xian Ren Sui jadi berpikir bahwa Tang San merupakan halangan ketiga di dalam hatinya sekaligus lawannya seumur hidup. Di sisi lain, terlihat orang-orang dari pihak Kekaisaran Tiando yang masih mencemaskan Tang San mengenai bahaya yang akan dihadapinya dalam perjalanan kali ini. Sementara itu, Dai Mubei dan kawan-kawan sudah berada di pelabuhan untuk berangkat bersama-sama menuju ke Pulau Dewa Laut, sehingga kini mereka hanya perlu menunggu sampai Tang San kembali dari perburuan monsternya di hutan pertarungan bintang. Di waktu yang bersamaan, Tang San sudah tiba di danau yang berada di pusat hutan. Sebelumnya ia telah berhasil mendapatkan 2 cincin roh palu Hao Tian, dan kini sesuai permintaan Xiao Wu, Tang San datang ke tempat ini untuk memberikan penghormatan kepada Daming dan Erming yang sudah mengorbankan diri.
Pada scene flashback memperlihatkan saat kedua monster roh ratusan ribu tahun tersebut sedang mendapatkan serangan dari Bibi Dong. Dami yang terluka parah kemudian meminta Erming agar sebaiknya mengabaikannya dan pergi kabur terlebih dahulu karena ia tidak ingin menjadi beban. Namun Erming menolak sebab ia tidak ingin meninggalkan dan selamat sendirian. Scene kemudian lompat ke momen saat keduanya memilih untuk mengorbankan diri untuk meningkatkan kekuatan Tangsan. Kala itu Daming berharap agar Tangsan bisa menepati janjinya untuk kembali menghidupkan Xiaowu, selalu menyayangi dan mencintai Xiaowu dengan sepenuh hati. Singkat cerita, setelah cukup mengenang serta memberikan penghormatan terhadap Daming dan Erming, Tangsan kemudian segera melanjutkan perjalanannya demi untuk mendapatkan cincin roh kelima Palua Hao Tian. Namun anehnya meski sudah cukup lama mencari, ia tetap masih juga belum bertemu dengan satupun monster roh. Ia kemudian mencoba untuk memeriksanya dengan mata iblis ungu dan mendapati sekelompok monster roh muda jenis serigala badai iblis terlihat sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu yang mengejar mereka. Tangsan yang penasaran segera bergegas untuk mengikutinya, tentu berharap ia akan menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata tidak cuma monster roh serigala badai iblis, banyak jenis monster roh lain yang juga sedang melarikan diri hingga terpojok di area bebatuan perbatasan hutan. Diperlihatkan 3 ekor monster roh jenis kaisar semut raksasa yang mengepung mereka. Monster ini memang sangat suka memburu monster lain yang lebih lemah untuk kemudian dihisap dan dijadikan sebagai makanannya. Tangsan yang menyaksikannya dari atas tebing menilai kalau ini semua terlalu berlebihan. Maka dari itu ia pun segera masuk dalam pertarungan demi untuk menghentikan para monster semut ini bertindak lebih jauh. Selain itu, ia juga membukakan jalan di belakangnya agar para monster lemah itu bisa segera melarikan diri dan tidak mengganggu pertarungannya. Namun sebenarnya Tangsan masih keheranan terkait bagaimana bisa 3 ekor semut raksasa ini menjadi penguasa di hutan pertarungan bintang. Kemudian ia mengingat penjelasan dari Master Xiao. Monster roh sejenis semut raksasa terlahir tanpa memiliki satupun teknik roh, bahkan juga minim kemampuan dalam menyerang. Sehingga karena hal inilah mereka menempati posisi terendah dalam rantai makanan dan sering hanya menjadi santapan untuk monster roh jenis lain. Namun meski begitu bukan berarti para semut ini tidaklah berbahaya, sebab yang patut diwaspadai dari mereka adalah ketika para semut ini menyerang bersama kelompok mereka untuk melumpuhkan mangsanya. Scene kembali ke masa sekarang di mana Tangsan sedang berusaha memahami situasi. Berdasarkan pengamatannya, mereka ini adalah 3 ekor semut raksasa jantan. Akan tetapi biasanya suatu kelompok semut dipimpin oleh seekor ratu sehingga dapat dipastikan bahwa mereka ini sudah menelan ratunya kemudian mengkhianati kelompoknya sendiri sampai bisa tumbuh menjadi sekuat ini. Bahkan menurut Tangsan kemungkinan besar kultivasi mereka bertiga ini sudah mendekati 100.000 tahun. Tanpa ingin membuang-buang waktu lagi, Tangsan pun segera memulai pertarungan dengan terlebih dahulu mengaktifkan teknik medan kaisar rumput biru peraknya yang kemudian disusul dengan teknik roh pertama rumput pengikat. Namun anehnya sama sekali tidak ada perlawanan dari ketiga semut ini, padahal dengan kemampuan sekuat itu mereka pasti mampu merasakan medan kaisar biru peraknya. Dan ternyata ini semua merupakan rencana untuk menjebak Tangsan, di mana para monster semut membiarkan diri mereka tertangkap oleh rumput biru perak kemudian meraihnya untuk mengunci pergerakan Tangsan. Diperlihatkan Trisula Dewa Laut yang sudah terlilit oleh rumput kaisar biru peraknya sendiri. Mengingat senjata dewa ini memiliki berat 900 kg sehingga pasti ketiga monster roh ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika ketiganya benar-benar bekerja sama, setidaknya mempunyai daya sebesar 100.000 kg. Pantas saja ketiganya tidak memilih untuk menghindar saat berhadapan melawan kaisar biru perak miliknya. Mereka lebih memilih untuk menunggu serangan Tangsan sehingga bisa dikatakan bahwa kecerdasan dari 3 kaisar semut raksasa ini tidak berada di bawah manusia. Ketiga semut menarik Tangsan dari 3 arah yang berbeda, membuat Tangsan merasa sangat kesakitan dan juga membuat kaisar biru peraknya saling tarik-menarik. Namun tentu saja Tangsan tidak akan kalah pintar. Ia memotong ikatan roh pelindungnya untuk menjebak ketiga semut lalu menghantamkan sebuah bongkahan batu raksasa dengan memanfaatkan teknik tulang roh tangan kiri kera raksasa pukulan gravitasi. Kemudian masih ditambah dengan tekanan dari Trisula Dewa Laut yang mempunyai berat lebih dari 1 ton. Hantaman gravitasi bisa langsung memperkuat area gravitasi yang ditargetkan dan juga langsung menambahkannya pada Trisula Dewa Laut. Trisula Dewa Laut yang beratnya 900 kg langsung bisa bertambah kuat berkali-kali lipat hingga menjadi 540.000 kg, di mana angka ini jauh melebihi kekuatan gabungan dari ketiga ekor kaisar semut raksasa tersebut. Tidak ingin kalah dari Tangsan, ketiganya pun langsung masuk ke dalam tanah untuk segera melancarkan serangan balasan. Dengan menggetarkan tanah dan menciptakan gempa, ketiga monster semut raksasa nampaknya ingin benar-benar mendesak Tangsan, membatasi ruang geraknya kemudian menyerangnya dari berbagai arah.
diperlihatkan Tangsan dengan begitu lincahnya sanggup menghindari kejaran dan serangan demi serangan yang dilancarkan ke arahnya. Bahkan sesekali juga masih sanggup memberikan perlawanan balik meskipun 3 lawan 1 sepertinya bukanlah pertarungan yang adil. Untuk berusaha keluar dari situasi ini, Tangsan merilis teknik roh keempat modifikasi rumput biru perak, yaitu formasi duri biru perak. Dengan teknik roh ini, ia pun mampu menghalau seluruh serangan secara bersamaan. Namun pertarungan ini nampaknya akan menjadi semakin sulit, apalagi kekuatan dari ketiga kaisar semut raksasa ini seakan tidak pernah ada habisnya. Tangsan kemudian melanjutkannya dengan merilis teknik tulang roh kaki kiri iblis potongan gigi harimau paus. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup untuk melumpuhkan mereka. Dan sebaliknya, ia kini harus menerima serangan mematikan dari ketiga musuhnya setelah ia baru menyadari bahwa serangan-serangan batu barusan hanyalah pengalih perhatian. Tangsan pun akhirnya terpaksa harus menggunakan pertahanan terakhirnya, yaitu tulang roh kaki laba-laba. Untung saja tulang roh 8 kaki miliknya sekarang telah mencapai tingkat dewa sehingga tidak cuma mampu memperkuat pertahanan, bahkan juga dapat meningkatkan teknik serangan balasan. Jangkauan dari serangannya pun juga sekarang menjadi jauh lebih luas, hempasannya seketika sanggup menjatuhkan ketiga kaisar semut raksasa dan membuat mereka tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Hal ini kemudian Tangsan manfaatkan untuk merilis teknik benang emas penghisap untuk benar-benar mengunci musuh sekaligus menghisap seluruh energi mereka. Terlebih lagi, Tangsan dapat merasakan bahwa daya benang emas penghisapnya yang telah berevolusi kini meningkat pesat, penekanan tingkat dewa, dan korosi racun mematikan. Mengingat pertarungan barusan sangatlah menguras tenaganya sehingga penyerapan ini baginya akan sangat berguna. Diperlihatkan teknik penyerapan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, juga sangat efisien di mana energi yang dibawa oleh benang emas penghisap sama sekali tidak ada yang terbuang. Selain itu, tulang roh kaki laba-labanya memang sangat cocok untuk melawan monster tipe serangga sehingga sedari awal pertarungan Tangsan memang lebih diuntungkan. Kini diperlihatkan ketiganya pun sudah tidak berdaya. Nampaknya kekuatan serta kultivasi mereka cukup untuk menjadi cincin roh Palu Hao Tian, namun sekarang yang jadi masalah adalah ternyata ketiga cincin roh kaisar semut raksasa muncul secara bersamaan. Ketiganya memiliki keterikatan satu sama lain sehingga Tangsan tidak akan bisa hanya menyerap salah satunya saja. Apabila Tangsan memaksakan diri untuk menyerap 3 cincin roh sekaligus, tentu akan menjadi sangat beresiko, mengingat kekuatannya pasti akan sangat sulit untuk dikendalikan dan lagi pula belum pernah ada satupun Master Roh yang pernah melakukannya. Namun di sisi lain, jika resiko ini tidak diambil, maka pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu lagi karena harus mencari monster roh lain yang mempunyai kultivasi di atas 50.000 tahun. Padahal monster kaisar semut raksasa ini menurutnya sudah sangat cocok dengan roh pelindung Palu Hao Tian-nya. Sampai akhirnya kemudian setelah cukup mempertimbangkan, Tangsan pun memilih untuk mengambil resiko tersebut, yaitu dengan menyerap ketiga cincin roh secara bersamaan. Diperlihatkan baru mulai saja Tangsan sudah dapat merasakan tekanan yang luar biasa kuat menggoncang tubuh dan jiwanya. Memasuki alam roh kultivasi, ia mendapatkan serangan dari kebencian monster yang ia serap berupa piringan kekuatan yang terus mengejarnya. Tangsan pun mencoba untuk menahannya dengan teknik telapak tangan giok, namun usahanya sama sekali tidak berguna karena serangan tersebut sanggup menembusnya dengan sangat mudah. Sembari itu, ia mengingat pelajaran yang dulu pernah diajarkan oleh Master Xiao mengenai definisi dari roh pelindung. Kala itu, Master Xiao meminta Tangsan agar menjelaskan pengertian dari roh pelindung menurut pendapatnya. Tangsan pun menjawab bahwa menurutnya roh pelindung adalah bagian dari tubuh kita, juga bisa dikatakan bahwa roh pelindung adalah diri kita yang lain. Ia selalu merasa jika hubungannya dengan roh pelindung sangatlah dekat layaknya saudara kembar. Setelah mendengarnya, Master Xiao pun merasa kagum karena Tangsan bisa memikirkan hal ini pada usia yang terbilang masih sangat muda. Master Xiao juga sependapat bahwa tubuh mereka dan roh pelindung merupakan kembaran. Terus mengkultivasi roh pelindung dengan memusatkannya pada tubuh agar roh pelindung bisa tumbuh bersama dengan tubuh pemiliknya. Namun kemudian muncul pertanyaan di benak Tangsan. Jika roh pelindung adalah kembarannya, maka mengapa roh pelindung tidak mempunyai pikirannya sendiri seperti dirinya? Master Xiao pun menjawab bahwa sebenarnya lebih dari itu. Roh pelindung bahkan mempunyai jiwanya sendiri, hanya saja terkadang kitalah yang tidak menyadarinya. Master Xiao lalu berpesan apabila suatu hari nanti Tangsan bisa memahami hati dari kembarannya tersebut, maka buktikan padanya dengan tindakan, barulah bisa mendapatkan pengakuannya dan menjadi saudara kembar yang sesungguhnya. Namun sayangnya Master Xiao tidak akan pernah bisa memberikan penjelasannya terkait bagaimana cara Tangsan bisa memahami hati dari roh pelindungnya, karena Tangsan sendirilah yang memang harus menemukan jawabannya sendiri. Roh pelindung dari setiap orang memiliki karakter uniknya sendiri sehingga hanya bisa dipahami melalui dirinya masing-masing. Terlebih lagi perjalanannya untuk menjadi Master Roh masih sangatlah panjang dan tidak akan ada yang bisa mencapai puncak dengan mudah. Kembali ke masa sekarang di mana Tangsan masih berjuang dalam proses penyerapan cincin rohnya.
Hasil memang tidak akan pernah mengkhianati usaha. Dan benar saja, setelah cukup lama menjalani proses penyerapan, akhirnya Tang San pun kini telah berhasil mendapatkan 3 cincin roh 90.000 tahun untuk roh pelindung Palu Hao Tian-nya.